Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Adel. Selamat malam teman-teman. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan rezekinya berlimpah. Oke teman-teman, sebelum kita mulai jangan lupa like, subscribe, komen, lonceng dan di share-share-nya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, pada malam hari ini aku akan membawakan sebuah kisah cerita dari seorang teman kita ya yang suka menonton, berbagi cerita gitu kan. Teman-teman, dia bernama aku manggilnya ini aja ya, Mas Rudi ya, Mas Rudi gitu. Oke teman-teman, Mas Rudi ini adalah seorang pedagang gitu ya teman-temannya. Mas Rudi seorang pedagang nasi goreng gitu. Dia pedagang nasi goreng. Dulu dia pedagang nasi goreng keliling di kampungnya gitu teman-teman ya. Nah, pada saat sebelum dia berangkat gitu ya teman-teman ya, seperti biasa dia berangkat dengan persiapkan semua segala dagangannya, dengan semua peralatannya gitu ya teman-teman, dan istrinya itu membantu sekali gitu ya teman-teman. Nah, pada saat seperti biasa dia berangkat malam, eh dia terus jam 8 itu dia masih di tempat yang ramai gitu ya teman-teman ya. Dia bilang ada satu jalan yang sebenarnya dia sering gitu teman-teman, sering dia merasakan keanehan ataupun melihat sesuatu gitu ya teman-temannya di jalan itu gitu kan. Tapi kali ini dengan yang berbeda gitu guys, dengan yang berbeda gitu. Nah dia berjalan, dia setelah ngetem jam 8 itu, dan dia terus berjalan sampai pada saat dia berangkat itu, karena kan masih sore gitu ya teman-teman ya, itu sore masih sore, jam 8 setengah 9 itu masih sore lah gitu kan. Nah jadi dia tuh udah berangkat, di jalan itu dia dengan tidak ada gangguan gitu ya teman-teman ya. Nah setelah dia berjualan pas jam setengah 2 teman-teman, dia dagangannya udah tumben banget habis gitu ya. Nah setelah dia dagangannya habis gitu ya teman-teman ya, nih si Kak Rudi ini pulang gitu kan, dan dia tuh sebenarnya lagi mikir gitu, mau cari jalan mana ya kira-kira gitu yang harus dia lewatin gitu, karena dari pertama dia kebetulan itu malam Jumat ya. Tapi sebenarnya malam Jumat itu kalau menurut aku sih biasa aja gitu ya guys ya. Cuma nggak tahu orang-orang kenapa gitu malam Jumat itu identik lagi dengan kehororan gitu kan, keangkeran atau ke suasana yang lebih kalau untuk mencekam gitu kan ya. Nah pada saat itu dia ini teman-teman lewat pas malam Jumat gitu kan. Nah pas malam Jumat itu dia jalan, dan kebetulan teman-temannya dia berjalan itu dia udah habis akal mau lewat di mana gitu ya, tapi akhirnya dia lewat di situ. Dan si Mas Rudi ini teman-temannya lewat, terpaksa dia jalan gitu kan. Entah kenapa gitu ya teman-teman, dia tuh kayak ngerasa kayak kok kayak kaku gitu, kayak gelisah gitu. Nah untuk menghilangkan rasa takutnya itu, kesalahan dia itu adalah teman-teman, dia memukul yang tek 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 begitu teman-teman. Kalau teng 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 tek 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 gitu kan, sepertinya dia masih ada jualannya gitu ya guys ya. Dan kebetulan dia dia tuh emang masih ada gitu sepiring kata dia gitu ya guys ya. Tiba-tiba begitu dia tek 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 gitu kan, nah ada yang manggil guys gitu, ada yang bilang, "Bang, beli dong," gitu kan. Jadi aku keinget lagi nih zaman ceritanya siapa tuh, filmnya si Susana gitu ya guys ya. Aduh kebayang banget gitu kan kalau Susana dulu bokir gitu kan, kalau enggak pesen sate berapa tusuk gitu kan ya. Nah kalau si Karudi ini, jadi aku flashback lagi ke belakang gitu ya guys ya. Aku inget jadinya kayak film Susana gitu ya ceritanya. Tapi aku kemarin ngebaca tuh sempet agak ketawa juga ya, aku ngeri-ngeri sedap gitu ya guys. Tiba-tiba pas udah
dia berhenti, dia melihat teman-teman, dia melihat seorang laki-laki dengan memakai sarung gitu kan, memakai sarung terus dengan apa namanya, dengan kain sarung juga yang dikepalakan begini gini seperti kerudung gitu. Nah, si Karudi ini merasa itu kayak seperti orang ronda, jadi dia kayak nggak curiga gitu loh, nggak curiga itu ya. eh, tapi masih ada sebungkus bang gitu kan, kata si Karudinya. Terus dia bilang, dia manggut-manggut doang gitu, biasakin gitu. Begitu masak gitu udah kelar gitu kan, kerupuknya habis ya guys, dia doang nggak ada kerupuknya. Dia bilang, pas dia bilang, bang kerupuknya habis nih gimana gitu. Terus langsung diambil aja plastiknya gitu guys sama dia tuh, langsung diambil. Terus gak lama dia ngasih duit teman-teman, dia ngasih duit gitu. Ya Allah, ngasih duit dia teman-teman. Begitu dia ngasih duit, pengen dikembaliin, si orang itu udah jalan aja gitu kan. Dia kan lagi nyari-nyari kembalian tuh kayak di laci gini ya guys ya, nunduk gitu. Orangnya udah nggak ada teman-teman. Pas dilihat orangnya udah nggak ada. Pas sudah gitu dia udah mulai takut. Merinding guys temen-temen gue merinding lagi. Nah tiba-tiba langsung dia gini, astagfirullahaladzim tadi apa ya gitu, kok tiba-tiba hilang. Nah dia tuh baru kesadar teman-teman, baru nyadar kalau dia itu ada di tengah-tengah jalan yang bener-bener selalu dia buat jantungan setiap hari dia dagang gitu ya teman-temannya. Nah, pada saat itu dia mulai panik gitu kan, dia jalan terus dia dorong gerobaknya, dorong. Begitu dia dorong mau keluar dari situ, terus apa namanya, ada dia dia datang lagi gitu teman-teman. Abang itu tiba-tiba nongol gitu di sampingnya bilang begini, mas nambah ada nggak gitu, dia bilang kayak gitu. Nah si Karudi ini udah keadaannya panik, takut. Dia bilang nggak ada, udah habis amit-amit, pahit kata dia gitu kan sambil dorong gitu. Pas dia lihat, ya Allah teman-teman, kepalanya begini nih, begitu teman-teman kepalanya. Ya Allah ya Robi, kebayang, gue takut banget. Gue malam-malam ceritanya takut ya guys ya. Kepalanya yang begini, langsung begini kepala. Begitu guys, langsung si Karudinya kocar kacir dorong itu gerobak sekenceng-kencengnya gitu teman-teman. Dia begini dong kepalanya, dari lurus kayak patah gitu guys, pluk gitu, miring kayak begitu. Ya ampun, gimana orang gak lari? Taruh gue jantungan mati deh gue kalau gue di situ ya teman-temannya. Nah pas tiba-tiba pas dia lari, udah mau deket tuh, dia udah nggak ngelihat lagi gitu ya teman-teman. Dia bilang, ya Allah astagfirullahaladzim, ya Allah apes banget hari ini gitu kata dia ya teman-temannya. Pas udah gitu, pas udah sampai rumah dia biasa gitu dalam kondisi takut, tapi dia biasa aja sama istrinya gitu. Dia masuk terus dia ngobrol-ngobrol. Nah dia inget teman-teman, duit itu pas dilihat daun kering guys, daun kering buat bayar. Tadinya dia lihat itu uang, pas dia lihat daun kering, aduh inget lagi zaman dulu nih teman-teman gue, kayak di film-film ya, kalau ada dikasih uang dari makhluk halus goib tuh dibuka daun kering. Ini gue nggak ngerti ya, apa emang terjadi, apa emang gimana ya. Tapi Kak Rudi ini cerita bener-bener yang dia ngalamin, dan dia tuh sampai trauma gitu ya, maksudnya dia sampai udah lagi nggak mau yang namanya pulang di jam-jam 1:30. Dia selalu yang jam 1 yang masih ada kendaraan lalu lalang, yang masih ada mobil-mobil lewat, motor lewat, orang lewat, baru dia pulang. Maupun itu sisa 2 bungkus kah atau masih banyak kah, dia tetap pulang gitu teman-teman. Nah setelah itu si Karudi ini selalu setiap lewat jalan itu mau pulang jam 1 tuh dia selalu sambil pulang dia sambil baca itu tuh, sambil baca ada Al-Quran kecil gitu ya guys ya, sampai segitunya ya guys ya, takut yang gitu. Ya iyalah secara gitu kan begini, pluk
gitu guys. Ya ampun, takut banget kalau gue mah udah nggak tahu deh itu ya teman-teman ya. Seandainya kalian ada di posisi itu nggak tahu banget gitu kayak gimana rasanya. Jadi teman-teman, kalau gue saranin ya, buat Kak Rudi nih yang dagang, aku saranin sebelum berangkat itu kita berdoa gitu, dan jangan pernah lepas dari bersolawat, jangan lepas dari kita baca istighfar gitu. Jadi tiba-tiba dia datang, tiba-tiba kita udah siap gitu, jadi kita yang nggak takut banget, nggak gitu teman-teman ya. Oke Kak Rudi, terima kasih ya udah berbagi ceritanya. Semoga Kak Rudi bisa diberikan kesuksesan, dilimpahkan lagi rezekinya berlimpah dan diberi kesehatan. Semoga keluarga Kak Rudi dalam keadaan baik-baik selalu. Terima kasih ya Kak Rudi ya, ceritanya udah berbagi cerita kepada kami. Buat teman-teman semua yang merasa cerita aku terhibur, tolong dong like-nya, subscribe-nya, komennya, segala share-nya ya teman-teman ya, loncengnya, agar kalian mendapatkan video-video aku yang baru. Support teman-teman, kalian itu orang yang sangat baik sekali, sangat bermurah hati, dan selalu tidak memperhitungkan jari kalian untuk memencet subscribe, lonceng, dan komennya juga, dan share-nya. Oke teman-teman, thank you for watching. Terima kasih, semoga terhibur. Ada salah kata, salah ucap, salah sikap, mohon dimaafkan. Terima kasih ya teman-teman ya. Doa terbaik buat kalian semua, dan selalu dalam keadaan sehat dan dilimpahkan rezeki berlimpah. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.